Zaman kalau membuka medsos, membuka YouTube, ya, caci maki, macam-macam lah kata-kata yang tidak senonoh dialamatkan ke PB, dialamatkan ke orang yang itu sudah. Saya ini sudah digoreng sampai matang, sampai gosong. Jadi kalau ngomong apapun diomong ada gorengan-gorengan nanti. Mungkin pulang dari sini muncul gorengan itu. Karena mereka sudah siap dengan buzzer-buzzernya itu tadi. Mereka sudah tidak punya urat malu, urat sungkan, urat apa. Ya inilah al-haraj itu tadi. Rasulullah menggambarkan al-haraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Miftahul Ahyar Rois Am PBNU Udoroso menyampaikan bahwa saat ini di zaman-zaman akhir, ilmu adab sudah mulai ditinggalkan. Apalagi saat ini framing-framing untuk PBNU dan termasuk diri saya begitu, Mbah Miftahul Ahyar menyampaikan bahwa setelah saya pidato ceramah ini nanti pasti framing-framing itu akan bermunculan, dan begitu jahatnya mereka yang selalu memutarbalikkan kata atas nama ilmu, bahkan tidak mengindahkan siapa yang sedang di framing dan tidak mau menuruti atas fatwa-fatwa ulama-ulama terdahulu, termasuk bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama yang lain. Tentunya ini jangan sampai terpengaruh begitu kejamnya jejak digital itu. Dan yang mengatasnamakan ilmu tentunya ini ada kaitan dengan nasab ba'alwi ya. Jadi beliau menyampaikan harus berpegang teguh kepada ulama-ulama terdahulu, bagaimana husnudzonnya ulama-ulama terdahulu terhadap habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Tidak berpanjang lebar, mari kita simak bagaimana ceramah Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sekali lagi mohon maaf, NKRI harga mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang dialami umatku periode-periode, tahun-tahun, zaman yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fil kadhib, pembohong dianggap orang yang benar. Wa yakadzabu fi as-shadiq, yang benar dibohongkan. Wa yukhawwanu fil amin, orang yang bisa dipercaya dianggap pengkhianat. Wa yu'ammanu fil kha'in, sedang orang pengkhianat dianggap bisa dipercaya. Wa yatakallamu fil rabidah, yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yang mengisi medsos, yang mengisi semua alat-alat informasi, itu disebutkan adalah ar-ruwaibidah, orang-orang Ruwaibidah. Ini bahasa yang saat itu pada sahabat-sahabat belum tahu jelas. Sahabat bertanya, "Wa ma Ruwaibidah ya Rasul?" Siapa mereka itu ya Rasulullah yang disebut Ruwaibidah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amri ummah, orang yang rendah, juga rendah ilmunya, rendah moralitasnya, ya, tidak punya sopan santun, yatakallamu fi amri ummah, bicaranya urusan umat, seakan-akan dia memberi solusi dan dia paling benar sendiri, tidak ada orang lain yang sebenar dia. Ini Rasulullah sudah memberikan sebuah ya ramalan saktinya yang selalu dibimbing dengan mukjizat. Kalau kita sebut ramalan yang benar, karena selalu dituntun oleh wahyu. Atau terawangan
hasil daripada wahyu tentang umat ini. Dan umat-umat yang baik akan juga kena rembesan-rembesan terawangan-terawangan yang sakti dan jitu ini. Para bapak, para ibu hadirat, bagaimana situasi sekarang ini? Terus pundi keadaan sak mangke? Ketok isi api-api. Pondok-pondok pesantren terus berkembang. Bukan hanya 1000, 2000, puluhan ribu. Ya, puluhan ribu berkembang, menggembirakan. Tapi banyaknya ulama yang sudah ditimbali oleh Allah, wafatnya para ulama, termasuk yang saat ini sedang kita hauli, itu menunjukkan ilmu makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Kadar ilmu makin mengecil, entah tinggal berapa persen ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang pernah diturunkan, ini tinggal berapa persen, entah sampai 5% atau kurang, karena banyaknya ulama-ulama yang baik, ulama-ulama panutan sudah mendahului kita. Untung kita oleh kiai diadakan peringatan haul agar kita mengenang kembali apa yang sudah diamalkan, dipraktekkan, apa petunjuk-petunjuk beliau, walaupun kita mungkin tidak nututi zamannya, tapi dengan hal ini kita mengerti kisah-kisah beliau, dan kisah ini menjadi penting. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Beritakan, ceritakan kisah-kisah ini agar mereka menggunakan pikirannya. Bahkan dalam khutbah tadi saya sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'adak. Pada masing-masing para nabi dan rasul sebelummu ya Muhammad, naqussu 'alaik, aku kisahkan padamu, aku ceritakan bagaimana perjuangan beliau-beliau itu, bagaimana sepak terjang beliau-beliau, bagaimana pahit getirnya di dalam memperjuangkan, ya, betapa beratnya sebuah dakwah, tudingan, tuduhan, ancaman pembunuhan itu dialami oleh para anbiya dan rasul. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah adalah dalam ancaman pembunuhan, ancaman penangkapan, ya, ancaman untuk diusir dari negara beliau dilahirkan sebagai tanah air tercinta. Jangan dianggap dakwah itu duduk di kursi emas, tinggal tuding sana tuding sini, ya. Tapi akan melalui sebuah ujian-ujian, tapi hasilnya tentu bisa kita rasakan. Dan zaman Islam pun, zaman Madinah mencapai keemasan. Tapi ketahui, Rasulullah pernah bersabda, bada'at din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, fatuba lil ghuraba alladina yakhuna ma amatan nas min sunnati. Para bapak, para ibu hadirat, mohon maaf keterlambatan tadi membuat saya agak gupu-gupu. Untung saya membawa ibunya anak-anak sehingga bisa jadi alasan. Biasanya ibu-ibu itu kalau persiapan itu kan lebih lama dari bapak-bapaknya, lebih lama biasanya. Tapi ini sebaliknya, ibu istri saya, anak-anak saya yang saya ajak sudah siap lebih dulu, saya yang belum siap, sehingga terjadi terlambat. Jadi di sini perjuangan itu ya mengalami banyak hambatan. Di kondisi saat ini ilmu yang mungkin kurang daripada 5% dari ilmu yang asli.
Bagaimana Rasulullah menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Dalam riwayat yang lain, yaqbidullahu ulama wa yaqbidu ma'ahumul ilma. Fatansa'u ahdathun yanju ba'dum ba'da nazwal air alal air wasyekh fihim mustada'af. Allah mengangkat ilmu yang jahiliyah diangkat oleh Allah. Wafatnya mulai dari zaman ya Rasulullah ke para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang, abad yang ke-15 ini terus ilmu itu dikurangi oleh Allah. Kalau terus dikurangi, tinggal berapa ilmu itu sebetulnya? Kata riwayat tadi, fatansau ahdas, muncullah ahdas, generasi-generasi bobrok, generasi-generasi jelek. Yang ba'dum ba'dun nazwal air ala air, satu dengan yang saling gaprak, saling menyerang, saling jatuh menjatuhkan. Pembunuhan karakter ada di mana-mana, bukan sekedar pembunuhan fisik, tapi pembunuhan karakter ada di mana-mana. Saya tadi cerita mengajak ibunya anak-anak itu sebetulnya mau ingin menyampaikan bahwa kalau saya ngomong ini agak sedikit ada ganjel ya, karena sampai lupa tadi itu mestinya gigi palsu saya ini saya beli lem, sudah berangkat baru ingat, oh belum saya lem, sehingga agak merosot terus begitu. Jadi giginya merosot, ngomongnya ya kurang fasih, giginya goyang terus. Jadi mohon maaf ya, mestinya tadi saya lem dulu baru saya pakai ini ya, tidak ada rahasia, ini benar, ini betul ya. Jadi saat ini saya sedang pakai gigi palsu tapi tanpa lem, jadi agak melorot gini, jadi omongannya ya agak molo-molo gitu. Mohon maaf. Jadi fatansa'u ahdathun yanzu ba'dun nazwal air alal air. Yang ada hanya ini seperti sumbu pendek itu tadi, saling menyerang, saling berebut ya, berebut apa, wibawa, berebut kedudukan, berebut apa, berebut macam-macam. Apalagi sekarang ditunjang dengan medsos yang luar biasa, kita sehingga bisa menyaksikan orang itu dulu teman kita, tiba-tiba sekarang menjadi lawan kita, dan mungkin sebaliknya. Karena apa? Tidak menentunya. Ini zaman panjenengan. Tentu kalau panjenengan masih tetap dalam track yang benar, ngaji sing bener, dole ilmu yang ada nurnya, bukan sekadar ilmu. Kalau sekadar ilmu kita bisa buka-buka Mbak Google di sana, itu ilmu itu. Tapi saya yakin ilmu yang tidak ada barokahnya, ilmu yang tidak dikintili oleh nur, ilmu yang tidak ada lemnya dengan sifat khasyatullah. Padahal ilmu ini ilmu yang barokah. Tadi kan disebutkan tadi ya, diceritakan tadi itu ilmu yang tidak barokah, seperti ilmunya anjing ya. Bagaimana kalau malam tidak pernah tidur ya, begitu mau masuk waktu subuh baru tidur. Semalam menjaga tuannya, semalam ini seperti amalan-amalan baik itu. Tapi mudah metel, ilmu yang metel. Orang bisa mengalihkan perhatian sifat menjaga tuannya. Kata orang kalau ada anjing seperti itu, kalau ada orang yang tidak dikenal selalu menggonggong dan mengancam lah itu, ya coba beri tulang, dia akan sudah berubah
ilmu yang medel semacam itu. Pesantren merupakan basis-basis pembelajaran thalabul ilmi, ilmu yang kokoh, yang tidak medel, ilmu yang ada nurnya, ilmu yang ada khasyatullahnya, ilmu yang bermakna al-hukmul jazim layak balu taghayyur. Itu ilmu, keputusan sikap yang mantap yang tidak akan pernah berubah dan menghadapi situasi dan kondisi apapun. Itu ilmu. Kalau ilmu sih mencela-mencel, isu dele sore tempe, ilmu macam apa begini? Saat inilah banyak sebuah fenomena yang ada di akhir zaman, ujian makin berat untuk memilih dan Allah menampakkan siapa yang betul-betul ilmunya ilmu yang berbarokah atau sekadar ilmu tapi tanpa barokah. Nah, ini santri harus sadar, thalabul ilminya harus nawaitu thalab ilmu yang barokah, ilmu yang ada nurnya. Al ilmu nurun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu nur, cahaya, penjelasan, penerangan, petunjuk. Oleh karena fanduru amman ta'khudun, angan-angankan, pikirkan siapa orang yang akan engkau ambil ilmunya itu. Google atau sejenisnya, atau ilmu-ilmu para masyayikh yang sahibul haul ini, ya. Mungkin masih ada sisa-sisa ilmu. Saya yakin ada sisa pada putra-putrinya, entah berapa persen. Itulah, walaupun kecil, tapi kalau ilmu itu ada barokahnya, ya, ilmu yang ada barokahnya walaupun kecil, walaupun sedikit, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tanpa barokah. Al ilmu ma'at taufik, ya, al ilmu qalil ma'at taufik khairun minal ilmil katsir bila taufik. Ilmu sedikit tapi merupakan taufik minallah, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak ada taufik, ya, tidak ada hubungan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihissalam, setelah menganggap beliau itu orang yang paling pintar di dunia, tidak ada lain, lalu Allah mengingatkan ada orang yang lebih alim, yang lebih ngerti dari kamu. Karena semangat belajarnya Nabi Musa itu luar biasa, walaupun sudah usia dewasa lah, walaupun sudah cukup ilmunya, dan saat itu tidak ada yang bisa menyaingi, tapi Allah memberitahu, memberikan wahyu, ada orang yang lebih alim daripada. Saking berontonya Nabi Musa pingin ketemu dan ngaji pada orang yang disebutkan oleh Allah. Akhirnya santrinya, gulamnya, ya, gulamnya, ada yang mengatakan itu Nabi Syam'un, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Sampaikan, ingatkan hai Muhammad, di saat Nabiullah Musa dawi fatahu, ya, santrinya, gulamnya, yang kelak jadi nabi juga, ya, karena mulazamah khidmat kepada Nabi Musa. Apa kata Musa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukubah. Hei santriku, aku terus menerus tidak akan pernah berhenti, tidak mengenal berhenti mencari seorang yang disebut lebih alim daripada aku. Terus akan saya cari hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai pada majma'al bahrain, pertemuan antara dua laut.
Kalau menurut tafsir Jalalain misalnya Bahrul Rum dan Bahrul Versi. Disitulah pertemuan dan diperkirakan, disebutkan Nabiul Khidir ada di situ. Aku akan terus berjalan mencari, tidak pernah berhenti sampai aku sampai pada Majma'al Bahrain. Ada mengatakan Bahrain ini Bahrul Syariah wa Bahrul Haqiqah. Sehingga aku sampai memiliki ilmu yang syariah dan ilmu haqiqah. Kedua-dua ilmu aku miliki keduanya. Au amdiyah hukubah. Ini. Atau aku melewati hukub. Al-hukub ini jamaknya hikbah atau hukbah. Satu hukbah itu ada mengatakan 70 atau 80 tahun. Dijamakkan menjadi hukubah. Berapa tahun? Ratusan tahun. Atau sampai aku melewati ratusan tahun untuk mencari orang alim yang disebut begitu tadi. Jadi ngaji dulu itu bukan 3 tahun terus njaluk dadi kiai. Santri sekarang kan banyak gitu. Saya mondok cukup 3 tahun. Kenapa dibatasi 3 tahun? Ya 3 tahun saya harus jadi kiai. Kenapa? Alasanmu 3 tahun jadi kiai. Karena kiai sekarang itu mobilnya gilap-gilap katanya. Jadi yang jadi hukuman itu mobilnya kiai. Lah kiai punya mobil gilap itu apa amaliyahnya? Ini yang perlu tirakatnya apa, riadonya apa? Berapa tahun beliau ngaji? Bagaimana khidmatnya pada guru? Bagaimana mulazahnya? Ini yang tidak dilihat, hanya dilihat karena kiai mobilnya gilap. Cukup 3 tahun saya mondok. Itu targetnya. Ternyata hanya ingin punya mobil gilap. Karena melihat kiai-kiai sekarang mobilnya gilap-gilap. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Allah salam Sayyidina Maulana Muhammad. Bapak-bapak wali santri, bapak juga ibu-ibu wali santri ya. Masih menjadi wali santri, hilangkan santrinya itu belum menjadi wali gitu. Ya, kok digelari wali santri kok senang? Ya senang di saat masih punya anak sedang mondok, itu biar menjadi tambahan semangat pada putra. Tapi kapan wali santri? Jangan setelah anaknya ndak mondok wali santrinya hilang. Bukan menjadi wali, ya hilang semuanya. Gelar itu, gelar yang istimewa hilang. Nah, ini harus, hal inilah kisah yang perlu kita dapatkan, kita iktibarkan. Kenapa beliau ini kok dikholi sedemikian rupa? Dihadiri berbagai tokoh masyarakat, ribuan masyarakat hadir, ya, karena tahu punya sebuah amalan-amalan yang mungkin kita sulit untuk menirunya. Bagaimana tirakatnya? Loh ini yang kita. Dan itu harapan peringatan khol agar sejenak, syukur-syukur 2 jenak, syukur-syukur 3 jenak, dan seterusnya. Sejenak kita di sini, ya, kita dapat menggambarkan, membayangkan bagaimana situasi-situasi di saat beliau-beliau yang sedang dikhali ini masih hidup. Apalagi 2 jenak, wali 3 jenak, dan berjenak-jenak. Ini sepodo kipasan kabeh iki serupane wis padha. Lanjut apa selesai ini? Ini bapak-bapak nih, Pak, ya no bapak. Terus ya, tapi ya lanjutnya harus dibatasi ya. Kalau saya lupa tolong panitia memberi surat peringatan dengan keras kepada saya. Harap berhenti. Nabi Musa inilah bagaimana tolabul ilminya, mulazamah au amdiyah hukubah, sampai aku melewati beratus-ratus, karena satu khikbah
itu bisa 70-80 tahun. Ini jamak hukum. Kalau 90 tahun kali 3 atau minimal kali 2 sudah 180 tahun ukuran ngaji. Saiki santri saiki njaluki 3 tahun. 10 tahun sudah angel dari santri 10 tahun. Ini ingin ilmu yang kuat, berotot, siap menghadapi situasi dan kondisi, ya nanti dulu situasi yang seperti ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, antara lain, la tadhabud dunya. Ini hadisnya sahih, rawi Muslim, bukan Muslim saya ya, Imam Muslim. La tadhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nas zamanun la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu kaifa yakunu dzaka ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Qal al haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al qatlu wa fi riwayatin al ikhtilat, al qatil wal maqtul finnar. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah, ya, dunia ini belum akan puput, belum kiamat. Dunia ini belum akan segera kiamat sebelum datang masa, situasi, kondisi yang dialami oleh umatku. Apa kondisi itu? La yadil qatil fima qatal. Terjadi pembunuhan, rojopati. Loh, yang membunuh tidak tahu apa sebabnya, apa motivasinya, apa gara-garanya, tiba-tiba membunuh. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh pertemanan, pengaruh pergaulan, pengaruh zaman. Ini harus dibunuh. Yang terbunuh pun bingung, salah saya apa kok dibunuh? Nah, pembunuhan itu bisa dikatakan secara hakiki dan majazi. Hakiki ya dibunuh, majaznya ya dihabisi masa depannya, dibunuh karakternya. Ya. Salah saya apa? Sama-sama tidak tahu. Kenapa? Karena lingkungannya sudah sedemikian rupa. Lingkungannya, lingkaran setannya sudah mempengaruhi otak warasnya, akal kesadarannya, sehingga tidak ada merasa dosa, merasa salah, merasa membunuh, baik membunuh secara hakiki atau majazinya. Tidak ada. Lalu sahabat kan matur, kaifa yakunu dzalika? Bagaimana bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah bisa? Qala al-haraj. Itulah dinamakan dengan al-haraj, situasi yang tidak menentu, situasi campur aduknya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu marijan nas, marija ukuluhum, dan seterusnya. Wakhtalafu. Lalu Rasulullah merekatkan kedua jari jemarinya, mentasbihkan, ngabu rancang. Wakanu hakada, katanya. Mereka seperti ini sudah sulit untuk diurai. Keadaan yang tidak menentu itu, ya, terjadilah antara ilmu yang ia miliki, pengalaman, pengetahuan sudah campur aduk. Waktalafu, dan campur aduknya pertentangan antara satu dan yang lain, sudah sulit bisa diurai. Lalu sahabat qalu kaifa yakunu, kaifa bina yarsul dzalikal yaum. Bagaimana sikap kami kalau kami menemui zaman seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, takhuduna ma ta'rifun
wa tadaruna ma tunkirun wa tuqbiluna al-khassah al-kamakon. Kamu saat itu sikap kalian yang harus kalian ambil adalah takhuduna ma ta'rifun. Apa-apa yang dulu baik, kiai-kiai muassis pesantren Rodotul Ulum sudah meletakkan dasar-dasar kebaikan, itu pegang, jangan berubah. Takhuduna ma ta'rifun. Nahdlatul Ulama, para muassis mulai Syekh Nawawi yang memberi isyarat, Syekhana Khalil lalu melaksanakan dengan mengirimkan tanda-tanda, mengirimkan berbagai perintah melalui isyarat tongkatnya surat Toha ayat 17 sampai 23 dengan surat tasbihnya kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhul Akbar. Lalu Mbah Hasyim Asy'ari ya membuat qanun asasi untuk pegangan organisasi terbesar dunia ini, bukan hanya terbesar dunia tapi sampai akhirat. Karena di ADR itu tidak ada ketentuan anggota NU yang meninggal dicoret dari kaum, tidak ada. Bahkan ada Lailatul Istimewa itu, kalau ada saudara meninggal diumumkan saudara kita telah wafat, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mereka dianggap saudara kita, tidak ada pencoretan keanggotaan. Nah kalau ini dihitung semua yang sudah meninggal, yang hidup saja sudah jelas diakui Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di dunia ini, terbesar organisasi keagamaan. Nah kalau yang sudah meninggal dihimpun juga kan jelas terbesar dunia dan akhirat. Sudah diletakkan jasa-jasanya. Kita para pengurus PB sampai tingkat anak ranting, takhuduna ma ta'rifun, ambil itu yang engkau ketahui melalui qanun asasi, melalui ADART yang ada, melalui ini, ambil itu semua, pegang, perjuangkan, jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini. Sama kalau membuka medsos, membuka YouTube ya, caci maki macam-macam lah kata-kata yang tidak senonoh dialamatkan ke PB, dialamatkan ke orang yang itu sudah. Saya ini sudah digoreng sampai matang, sampai gosong. Jadi kalau ngomong apapun ngomong ada gorengan-gorengan nanti. Mungkin pulang dari sini muncul gorengan itu. Karena mereka sudah siap dengan buzzer-buzzernya itu tadi. Mereka sudah tidak punya urat malu, urat sungkan, urat apa. Ya inilah al-haraj itu tadi. Rasulullah menggambarkan al-haraj, yakni al-ikhtilaf wal ikhtilat, ya, yang sudah marija bihimul ikhtilaf wal ikhtilaf, marijat ya al-ikhtilafat dan seterusnya